Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Priyati. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi usul fikih. Dan dalam ilmu usul fikih tersebut, terdapat definisi tentang usul fikih dan beberapa sumber hukum Islam lainnya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang usul fikih. Usul fikih berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu usul. Usul merupakan jamak dari aslun, yang artinya asal, dasar, ataupun pokok. Sedangkan kata yang kedua yaitu fikhun, yang artinya paham atau mengerti. Usul fikih secara istilah yaitu mengetahui kaidah-kaidah yang dipakai untuk menistimbatkan hukum-hukum syariat yang praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut pendapat ulama secara ringkas, usul fikih yaitu dalilul fikhi ala sabilil ijmali, dalil-dalil fikih yang berbentuk global. Sedangkan menurut pendapat para ulama juga, fikih merupakan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah an adillati tafsiliyah bil istidlal. Ilmu tentang hukum syariat yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci dengan jalan istidlal. Kemudian sumber hukum yang kedua yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan, sedangkan secara istilah Al-Quran yaitu kalamullahul munazzilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-matlubul mutawattir. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa teks dengan jalan mutawatir. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Hukum yang ketiga yaitu ijtihad dan mujtahid. Ijtihad secara bahasa yaitu bersungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah, ijtihad merupakan proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Selanjutnya, mujtahid. Mujtahid adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Yang ketiga, sumber hukum Islam, qiyas dan ijma'. Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Ilat yaitu perkara yang sudah jelas yang tidak jelas yang dapat dijadikan dasar perbincangan hukum itu oleh para ahli usul. Pada intinya, qiyas merupakan hukum analogi terhadap sesuatu hukum yang serupa karena prinsip permasalahannya. Kemudian ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid tentang hukum tertentu pada waktu yang tertentu yang dibuat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hukum yang kelima yaitu istishab dan istihsan. Istishab menurut bahasa artinya mengikut sertakan, menjadikan teman dan sebagainya. Secara istilah usul fikih, istishab yaitu menjadikan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu berlaku terus sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubahnya.
Maksudnya, sesuatu hukum yang telah ditetapkan pada masa yang lalu, maka diteruskan berlakunya hukum tersebut sampai sekarang, selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Contoh, di mana ketentuan masa lalu diubah oleh dalil belakangan, seperti nikah mut'ah. Semua dibenarkan dalam Islam, tetapi kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Macam-macam istishab ada 3 macam, yaitu yang pertama, istishab yang tidak mempunyai asal. Yang kedua, istishab yang berbentuk ketentuan-ketentuan umum. Yang ketiga, istishab yang telah disebutkan syarak. Kemudian sumber hukum istihsan. Istihsan menurut bahasa yaitu anggapan baik atau menganggap baik. Sedangkan secara istilah ahli usul fikih, istihsan yaitu satu dalil yang keluar dari perkiraan pemikiran seseorang mujtahid yang menetapkan kerojihan qiyas yang tidak terang atau kafi daripada qiyas yang terang atau jali, atau merojihkan ketentuan hukum yang khusus atau juz'i dari ketentuan yang umum atau kulli. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa istihsan dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, istihsan yang merajihkan qiyas kafi dari qiyas jali, yang demikian dinamakan juga istihsan qiyas. Macam-macam yang kedua yaitu merajihkan pengecualian hukum khusus daripada yang umum atau kulli. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pada Allah saya mohon maaf. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.